Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dwi Indasari, NIM 3617038. Prodi Manajemen Dakwah, semester 6, mata kuliah Fikih Siswaf. Di sini saya akan menjelaskan rancangan mini research yang berjudul Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia dalam Wakaf Produktif. Yang kedua, menjelaskan masalah penelitian sesuai tema. Di sini saya menjelaskan dua bab. Yang pertama, bab Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan bab yang kedua tentang wakaf produktif. Badan Wakaf Indonesia terdiri dari subbab Profil Badan Wakaf Indonesia dan subbab yang kedua Tugas Badan Wakaf Indonesia. Untuk bab kedua tentang wakaf produktif terdiri dari 5 subbab. Subbab yang pertama, pengertian wakaf produktif. Yang kedua, dalil wakaf produktif. Yang ketiga, macam-macam wakaf produktif. Yang keempat, program pengelolaan wakaf produktif. Dan yang terakhir, strategi pengembangan wakaf produktif. Jadi Badan Wakaf Indonesia itu atau sering disingkat dengan BWI adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Sedangkan wakaf produktif itu sendiri adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalil wakaf produktif. Saya ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, hadis, dan pandangan ulama klasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Selanjutnya dari hadis yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW pada waktu itu. Umar baru saja memperoleh 100 kafling tanah Khaybar, tanah yang terkenal subur. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah, saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya memiliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta ini. Lalu Rasulullah bersabda, tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Dalil selanjutnya dari pandangan ulama klasik. Maksud dari perwakafan dalam pandangan ulama klasik tidak terlepas dari niat wakif. Demikian pula dengan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan harta wakaf. Namun demikian bahwa ulama klasik telah berhasil merumuskan fondasi hukum yang jelas bagi perkembangan wakaf di dunia modern sekarang ini, dengan artian bahwa wakaf dalam ulama kontemporer mengambil sumber pendalilan dari ulama-ulama klasik. Seperti halnya wakaf produktif merupakan paradigma baru hasil dari ulama kontemporer. Maka dari itu wakaf produktif itu boleh-boleh saja karena ulama kontemporer juga mengambil sumber dari pendalilan dari ulama-ulama klasik. Selanjutnya macam-macam wakaf produktif. Ada wakaf uang tunai, dan sertifikat wakaf tunai. Yang kelima, program pengelolaan wakaf produktif. Terdiri dari dua, yaitu program jangka menengah dan panjang dan program jangka pendek. Selanjutnya strategi pengembangan wakaf produktif. Yang pertama itu regulasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Yang kedua sosialisasi peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf. Yang ketiga memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif. Dan yang terakhir itu peningkatan kualitas nadir dan lembaga wakaf. Temuan penelitian pustaka. Jadi di sini saya ada dua. Yang pertama itu
belum meratanya penerapan wakaf produktif di Indonesia. Sekalipun ada, wakaf produktif itu masih sangat sederhana. Dan yang kedua itu wakaf produktif belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat belum tahu tentang wakaf produktif. Kritik. Jadi karena belum meratanya wakaf produktif itu, sehingga masalah kemiskinan belum teratasi. Yang kedua, pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak atau disebut dengan wakaf sosial. Saran untuk menanggapi masalah tersebut, sebaiknya Badan Wakaf Indonesia harus giat mensosialisasikan tentang wakaf produktif kepada masyarakat ataupun wakif agar lebih tahu tentang wakaf produktif, bahwa wakaf produktif itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, BWI lebih mengimbau masyarakat atau wakif agar berantusias berwakaf dengan wakaf benda bergerak agar dapat diproduksi. Yang ketiga, BWI itu meningkatkan kualitas nadir wakif, karena ujung tombak dari wakaf produktif itu dari nadir wakif itu sendiri. Jika benda wakaf itu dikelola dengan baik oleh nadir wakif, maka hasilnya pun akan lebih baik dan lebih banyak. Kesimpulan, jadi bahwa Dan Wakaf Indonesia atau BWI itu merupakan lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan undang-undang tentang wakaf guna mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia. Salah satu yang dikelola BWI ialah wakaf produktif. Wakaf produktif ialah wakaf yang berupa benda bergerak, sehingga benda tersebut dapat diproduksi sehingga dapat dimanfaatkan dan dapat menghasilkan. Yang ketiga, macam wakaf produktif ada wakaf uang tunai, dan sertifikat wakaf tunai. Pengelolaan wakaf produktif bisa berjangka pendek maupun berjangka panjang. Di negara Indonesia, wakaf produktif ini masih jarang diterapkan. Ada, tetapi pengelolaannya masih sederhana. Dikarenakan wakaf produktif belum tersosialisasikan dengan baik, oleh sebab itu BWI seharusnya harus menghimbau dan bersosialisasi kepada masyarakat agar wakaf produktif lebih berkembang. Masyarakat pun lebih tahu tentang wakaf produktif. Daftar referensi. Saya ambil dari buku Hukum Islam, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Konsep Islam mengataskan kemiskinan dan menyejahterakan umat. Penulisnya Dr. Mardani. Yang kedua dari internet, dari beberapa situs internet. Dan yang ketiga dari jurnal ilmiah. Yang pertama, wakaf produktif dan tata cara pengelolaannya, penulisnya Khairiyah. Yang kedua berjudul Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, penulisnya Rahmat Dahlan. Dan yang ketiga, Urgensi Wakaf Produktif dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, penulisnya Dewi Sri Indriati. Wakaf produktif dalam hukum Islam Indonesia, penulisnya Hafsah. Dan yang terakhir, wakaf produktif dalam perspektif Imam Madhab, penulisnya Dulmanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.